Seperti tadi saya katakan, Paulus, engkau tidak tahu apa-apa. Engkau minta hikmat, saya memberikan hikmat kepadamu. Tapi banyak orang, termasuk perwira itu, lebih mempercayai nahkoda dan jurumudi. Mungkin ada yang berkata, waduh, mampuslah saya. Seharusnya saudara dan saya juga memiliki perkataan-perkataan iman. Sikap kita ialah kita harus menanti dalam pengharapan. Shalom jemaat Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita dipertemukan kembali pada hari ini. Kita boleh bersama-sama bersekutu, memuji dan menyembah nama Tuhan. Mari pada saat ini kita datang kepada Tuhan. Kita mau menikmati hadirat Tuhan yang Maha Kudus. Kita mau datang kepada Tuhan, menyembah Tuhan. Kita akan menyanyikan pujian bagi nama Tuhan. Sujud di altarnya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku, ku dan
kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus saat ini kami datang kepadamu. Kami bersyukur untuk anugerah Tuhan, penyertaan Tuhan yang sempurna bagi kami selama seminggu yang telah kami lewati. Kami bersyukur Tuhan, karena Tuhanlah maka kami ada hari ini. Karena Tuhanlah maka kami siap untuk memuji dan menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa menyerahkan buat setiap jemaat-Mu yang beribadah kepadamu hari ini. Kiranya Tuhan akan memberkati setiap umat-Mu. Dan biarlah hari ini kami diliputi oleh sukacita surgawi. Kami semua bersukacita di hadirat Tuhan, karena Engkau baik bagi kami. Sekalipun mungkin ada masalah-masalah dan pergumulan-pergumulan yang kami sedang alami dalam minggu-minggu ini, namun kami bersyukur kepadamu, karena Engkau baik. Engkau selalu hadir di dalam hidup kami. Engkau selalu menyertai dan menolong kami. Terpuji nama Bapa, terima kasih. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Dari awal, pertengahan hingga selesainya, biarlah semuanya jadi di dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Saya mau sapa kembali Tuhan. Shalom. Puji nama Tuhan. Karena Tuhan kita Allah yang hebat, Allah kita yang berkuasa. Dia sanggup melakukan segala perkara yang besar dalam hidup kita. Karena Dia akan menjanjikan kemenangan bagi kita. Ada amin nama Tuhan. Mari kita bersama-sama memuji nama Tuhan. Yesuslah sahabatku. Hidup
Jemaat Tuhan, kita bersama-sama buka Alkitab kita. Kita akan membaca ayat nas kita yang terambil dalam Kisah Para Rasul, pasal yang ke-27, ayat yang pertama sampai yang ke-13. Kisah Para Rasul, pasal 27, ayat yang pertama sampai yang ke-13. Kita baca ayat firman Tuhan ini secara bergantian, secara bersama-sama. Kisah Para Rasul 27, ayat yang pertama sampai yang ke-13. Kita baca ayat firman Tuhan ini secara bersama-sama. Kalau sudah dapat semua, perikop di atas, Paulus berlayar ke Roma. 1-3. Setelah diputuskan bahwa kami akan berlayar ke Italia, maka Paulus dan beberapa orang tahanan lain diserahkan kepada seorang perwira yang bernama Julius dari pasukan Kaisar. Kami naik ke sebuah kapal dari Adramitium yang akan berangkat ke pelabuhan-pelabuhan di sepanjang pantai Asia. Lalu kami bertolak. Aristarchus, seorang Makedonia dari Tesalonika, menyertai kami. Pada keesokan harinya, kami singgah di Sidon. Julius memperlakukan Paulus dengan ramah dan memperbolehkannya mengunjungi sahabat-sahabatnya supaya mereka melengkapkan keperluannya. Oleh karena angin sakal, kami berlayar dari situ menyusur pantai Siprus, dan setelah mengarungi laut di depan Kilikia dan Pamfilia, sampailah kami di Mira dan di daerah Likia. Di situ perwira kami menemukan sebuah kapal dari Alexandria yang hendak berlayar ke Italia. Ia memindahkan kami ke kapal itu. Selama beberapa hari berlayar, kami hampir-hampir tidak maju, dan dengan susah payah kami mendekati Knidus. Karena angin tetap tidak baik, kami menyusur pantai Kreta melewati Tanjung Salmone. Sesudah kami dengan susah payah melewati tanjung itu, sampailah kami di sebuah tempat bernama Pelabuhan Indah dekat kota Lasea. Sementara itu, sudah banyak waktu yang hilang, waktu puasa sudah lampau dan sudah berbahaya untuk melanjutkan pelayaran. Sebab itu Paulus mengingatkan mereka, katanya, "Saudara-saudara, aku lihat bahwa pelayaran kita akan mendatangkan kesukaran-kesukaran dan kerugian besar, bukan saja dari muatan dan kapal, tetapi juga bagi nyawa kita." Tetapi perwira itu lebih percaya kepada jurumudi dan nahkoda daripada perkataan Paulus. Karena pelabuhan itu tidak baik untuk tinggal di situ selama musim dingin, maka kebanyakan dari mereka lebih setuju untuk berlayar terus dan mencoba mencapai kota Phoenix untuk tinggal di situ selama musim dingin. Kota Phoenix adalah sebuah pelabuhan pulau Kreta yang terbuka ke arah barat daya dan ke arah barat laut. Pada waktu itu angin sepoi-sepoi bertiup dari selatan. Mereka menyangka bahwa maksud mereka sudah tentu akan tercapai. Mereka membongkar sauh, lalu berlayar dekat sekali menyusur pantai Kreta. Puji nama Tuhan. Demikian pembacaan ayat nas kita. Jemaat Tuhan, pada saat ini kita bersama-sama mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita persiapkan setiap hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Pendeta Elita Koy. Sebelumnya kita akan mengangkat sebuah pujian bagi nama Tuhan. Pujian ini akan mengantarkan untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan menyanyikan sebuah pujian, Tuhan pasti sanggup.
apapun yang terjadi dalam hidup kami, Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami. Kalaupun hari ini kami sedang mengalami masa-masa yang sukar dalam hidup ini, kami percaya Tuhan Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami. Engkau pasti memberikan kepada kami jalan keluar. Engkau pasti memberikan kepada kami kemenangan, sehingga kami akan melihat tangan Tuhan nyata di dalam hidup kami, dan kami akan bersuka cita senantiasa karena kuasa-Mu sungguh dahsyat bagi kami semua. Bapa, tiba saatnya bagi kami untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kuasai hati dan pikiran kami. Firman Tuhan yang akan kami renungkan, kiranya firman-Mu akan mendapat tempat di hati kami. Roh Kudus-Mu, tolong kami semua agar kami boleh dapat memahami firman-Mu, sehingga hidup kami senantiasa menyenangkan Engkau. Terpuji nama Bapa, terima kasih. Ini doa kami. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap menerima firman-Mu saat ini. Haleluya. Amin. Shalom jemaat Tuhan. Bersyukur untuk anugerah Tuhan bagi kita semua. Hari ini kita masih ada kesempatan untuk menyembah Dia, memuji Dia, dan mendengarkan firman-Nya. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita lihat firman Tuhan yang hari ini saya siapkan bagi kita semua. Pembacaannya dari Kisah Para Rasul pasal 27 ayat 1 sampai ayat yang ke-44. Saya hanya membaca beberapa ayat untuk kita pada saat ini, dan ayat-ayat lain akan saya uraikan di dalam khotbah nanti. Kisah Para Rasul pasal 27, saya membaca ayat 7 sampai ayatnya yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Selama beberapa hari berlayar, kami hampir-hampir tidak maju, dan dengan susah payah kami mendekati Knidus. Karena angin tetap tidak baik, kami menyusur pantai Kreta melewati Tanjung Salmone. Sesudah kami dengan susah payah melewati tanjung itu, sampailah kami di sebuah tempat bernama Pelabuhan Indah dekat kota Lasea. Sementara itu sudah banyak waktu yang hilang. Waktu puasa sudah lampau dan sudah berbahaya untuk melanjutkan pelayaran. Sebab itu Paulus memperingatkan mereka, katanya, "Saudara-saudara, aku lihat bahwa pelayaran kita akan mendatangkan kesukaran-kesukaran dan kerugian besar. Bukan saja bagi muatan dan kapal, tetapi juga bagi nyawa kita. Tetapi perwira itu lebih percaya kepada jurumudi dan nahkoda daripada kepada perkataan Paulus." Demikian pembacaan firman Tuhan untuk kita semua saat ini. Hari ini saya akan berbicara buat kita semua dengan tema menghadapi masa sukar. Menghadapi masa sukar. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita membaca bagian firman Tuhan ini, maka di sana kita dapat melihat bagaimana Paulus mengalami saat-saat yang sukar di dalam hidupnya. Dan sebelumnya kita tahu bersama bahwa Paulus di Yerusalem, dia berhadapan dengan orang-orang Yahudi, komplotan-komplotan orang Yahudi berupaya untuk membunuh dia. Mereka menyampaikan dalil-dalil yang menyudutkan Paulus, dan mereka berupaya untuk menghancurkan Paulus, berusaha untuk membunuh dia. Dan kemudian akhirnya Paulus diserahkan kepada pasukan, dan kemudian dia ada di Kaisarea. Di pasal 23 Kisah Para Rasul, di pasal 23 dikatakan kepada kita semua bahwa karena orang-orang Yahudi berencana jahat untuk menghancurkan Paulus, maka Paulus kemudian diserahkan kepada kepala pasukan di Kaisarea. Lalu kemudian Paulus akhirnya naik banding kepada Kaisar. Dan pembacaan yang kita baca ini merupakan rentetan dari peristiwa itu, di mana Paulus sedang dalam perjalanan ke Roma karena dia naik banding kepada Kaisar atas tuntutan-tuntutan dari orang-orang Yahudi yang berusaha membunuh dia. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita memperhatikan kehidupan Paulus, maka kita dapat melihat bagaimana Paulus mengalami masa-masa yang sukar di dalam hidupnya. Ada banyak tantangan yang dihadapi oleh Paulus. Seringkali dia hendak dibunuh, dia hendak dihancurkan oleh orang-orang yang sungguh-sungguh membenci dia.
Tetapi kita juga tahu bersama bahwa perjalanan hidup Paulus senantiasa diliputi oleh anugerah Tuhan. Allah senantiasa melindungi Paulus di masa-masa sukarnya. Allah selalu ada bersama-sama dengan Paulus, dan Allah senantiasa menyatakan kuasanya dan menyatakan berkatnya bagi Paulus. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita berbicara tentang menghadapi masa sukar, maka ada beberapa sikap penting yang dapat kita lihat dari bagian firman Tuhan ini. Bagaimana sikap Paulus menghadapi masa sukar. Dan tentunya sikap Paulus ini menjadi teladan bagi kita, menjadi pelajaran penting, menjadi contoh bagi kita, agar kita pun sebagai anak-anak Tuhan, kita menghadapi masa sukar dengan sikap yang benar. Saudara-saudara kekasih, sikap pertama yang dapat kita lihat di dalam bagian firman Tuhan ini, perhatikan di dalam ayat 9 sampai ayat yang ke-11 yang sudah saya baca tadi. Ayat 9 berkata, sementara itu sudah banyak waktu yang hilang, waktu puasa sudah lampau, dan sudah berbahaya untuk melanjutkan pelayaran. Sebab itu Paulus memperingatkan mereka, katanya, saudara-saudara, aku lihat bahwa pelayaran kita akan mendatangkan kesukaran-kesukaran dan kerugian besar, bukan saja bagi muatan dan kapal, tetapi juga bagi nyawa kita. Saudara, sikap pertama ketika kita menghadapi masa sukar, sikap pertama yang harus kita miliki ialah kita harus membuat keputusan berdasarkan hikmat Tuhan. Kita harus membuat keputusan dengan hikmat Tuhan. Perhatikan apa yang dialami oleh Paulus dan juga orang-orang yang ada bersama-sama dengan dia di kapal itu. Mereka ada di dalam situasi yang sangat sulit sekali. Ayat 7 berkata bahwa mereka sudah berlayar beberapa hari. Hampir-hampir mereka tidak maju. Mereka susah sekali untuk melangkah maju. Mengapa? Karena di dalam ayat 4 di sana dikatakan, oleh karena angin sakal kami berlayar dari situ menyusur pantai Siprus. Mereka sedang berlayar di tengah-tengah situasi cuaca yang kurang bagus. Angin sakal yang dimaksudkan di sini ialah angin yang bertiup berlawanan arah. Dan tentunya karena angin itu bertiup berlawanan arah, itu membuat kapal yang ditumpangi oleh Paulus dan orang-orang yang lain yang ada saat itu susah untuk maju. Dan itu sebabnya mereka memilih tempat-tempat, mereka melalui tempat-tempat yang minim resikonya. Tetapi juga Alkitab berkata kepada kita semua bahwa mereka susah sekali maju, mereka susah sekali untuk berlayar, karena angin itu begitu dahsyat, angin itu begitu kuat, dan akhirnya mereka harus mengalami kesukaran-kesukaran. Saudara, menariknya ketika ada di dalam situasi yang sulit seperti itu, ketika ada di dalam situasi yang sukar seperti itu, Paulus bertindak, Paulus memberikan nasihat. Dia katakan kepada orang-orang yang ada saat itu, dia katakan kepada perwira, dia katakan kepada jurumudi dan nakoda dan semua orang yang ada di kapal itu. Dia katakan bahwa kalau kita terus berlayar, maka ini akan menjadi masalah, ini akan mendatangkan kerugian bagi kita semua. Tapi Alkitab berkata kepada kita semua bahwa perwira itu, ayat 11 berkata, tetapi perwira itu lebih percaya kepada jurumudi dan nakoda daripada kepada perkataan Paulus. Mungkin orang-orang itu berkata, kamu tahu apa sih Paulus? Kamu sok tahu. Mungkin perwira itu berkata, sudahlah, kamu kan sebagai tahanan, ikut saja. Lebih bagus kita percaya kepada nakoda, lebih bagus kita percaya kepada jurumudi, karena mereka sudah berpengalaman menghadapi situasi-situasi seperti ini, menghadapi situasi-situasi yang sukar seperti ini. Dan biarlah mereka yang akan menolong kita, biarlah mereka yang akan membuat keputusan. Mereka yang paling tahu bagaimana cara membawa kapal ini sampai di tujuan yang akan kita tuju. Mungkin orang-orang berkata demikian. Tetapi saudara yang kekasih, ternyata kita dapat melihat di sana bahwa apa yang diputuskan, baik itu oleh perwira, jurumudi dan nakoda untuk berlayar terus, itu akhirnya memberi dampak yang sangat besar, di mana akhirnya mereka ada di dalam situasi yang sulit, mereka ada di dalam situasi yang sukar, dan kemudian mereka harus mengalami kerugian-kerugian. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita berada di dalam masa sukar, biasanya seringkali kita mengambil keputusan-keputusan yang salah. Biasanya kita
mengambil keputusan-keputusan berdasarkan logika kita semata. Biasanya kita mengambil keputusan berdasarkan perasaan-perasaan kita semata. Dan akhirnya keputusan-keputusan yang kita ambil itu tidak tepat. Keputusan-keputusan yang kita ambil itu keliru. Dan keputusan-keputusan yang kita ambil itu kemudian akhirnya mendatangkan kerugian, membuat masalah baru bagi kita. Dan itu sebabnya ketika kita menghadapi masa sukar, sikap penting yang harus kita miliki ialah kita harus membuat keputusan berdasarkan hikmat Tuhan, atau kita harus membuat keputusan dengan hikmat Tuhan. Paulus seorang yang sangat berhikmat. Dia sudah memberikan nasihat, dia memberikan masukan kepada mereka, kepada jurumudi, kepada perwira, kepada nahkoda, kepada orang-orang yang ada bersama-sama dengan dia. Tetapi mereka tidak mendengarkan nasihatnya. Mereka tidak menghiraukan dia. Mungkin mereka berpikir seperti tadi saya katakan, Paulus, engkau tidak tahu apa-apa. Dan mereka lebih memilih untuk mendengarkan apa yang dikatakan oleh nahkoda, apa yang dikatakan oleh jurumudi. Dan mereka berpikir mereka akan aman di dalam perjalanan itu. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi saya mau berkata pada kita semua bahwa ketika kita menghadapi masa sukar, kita harus memiliki sikap ini. Kita harus membuat keputusan sesuai dengan hikmat Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita masih ingat kisah tentang Salomo, bukan? Di dalam 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 8-12. Bagaimana Salomo meminta hikmat dari Tuhan. Ketika kerajaan ayahnya itu diberikan kepada Salomo, Salomo menghadapi situasi yang sangat sulit. Dia memimpin orang Israel yang luar biasa banyak. Dia berhadapan dengan masalah-masalah yang luar biasa di dalam kerajaannya. Dan sampai di titik itu, Salomo berdoa kepada Tuhan. Dia tidak minta apa-apa. Dia tidak minta kekayaan. Dia tidak minta kemuliaan. Dia tidak minta harta, tetapi yang dia minta ialah hati yang penuh hikmat. Dia meminta pengertian dari Allah. Dia meminta pengertian dari Tuhan, supaya Tuhan memberikan pada dia pengertian, memberikan pada dia hikmat, agar dia dapat memutuskan, agar dia dapat memimpin umat Israel, supaya mereka, umat Israel, akan mengalami hal-hal yang baik di masa kepemimpinannya. Saudara, kalau kita lihat bagian firman Tuhan itu, apa yang dikatakan oleh Tuhan? Tuhan berkata kepada Salomo, engkau tidak minta kekayaan, engkau tidak minta kemuliaan, engkau minta hikmat. Saya memberikan hikmat kepadamu. Lalu kemudian Tuhan juga katakan, sekalipun engkau tidak minta kekayaan, sekalipun engkau tidak minta kemuliaan, aku memberikan semuanya itu kepadamu. Dan kita tahu bersama bahwa Salomo adalah raja yang sangat berhikmat. Dan dia disegani oleh banyak orang. Dia disegani oleh musuh-musuh, disegani oleh kawan-kawan, disegani oleh raja-raja yang ada di sekitarnya. Kembali kepada bagian firman Tuhan ini, saudara yang kekasih. Ketika kita menghadapi masa sukar, maka kita harus mengambil keputusan. Apakah kita mau melangkah maju? Apakah kita mau berhenti? Apakah kita mau bergerak ke samping? Apa kita mau melakukan sesuatu? Semuanya harus kita putuskan sesuai dengan hikmat Tuhan. Sebab kalau kita tidak meminta hikmat dari Tuhan, maka kita akan membuat keputusan-keputusan yang salah. Dan karena keputusan-keputusan salah itu kita buat, akhirnya kita mengalami kerugian-kerugian. Kita masuk di dalam kesukaran-kesukaran baru. Itu sebabnya Paulus menasehatkan mereka. Dia katakan, lebih bagus kita tidak berlayar. Tapi banyak orang, termasuk perwira itu, lebih mempercayai nahkoda dan jurumudi. Mereka tidak mendengarkan perkataan Paulus. Saudara, pelajaran penting bagi kita semua ketika kita menghadapi masa sukar. Maka saudara dan saya harus meminta hikmat dari Tuhan untuk memutuskan sesuatu. Saudara dan saya harus meminta hikmat dari Tuhan untuk melakukan sesuatu. Kita juga harus memiliki kepekaan. Jangan-jangan Tuhan memakai orang-orang yang ada di dekat kita ketika kita ada di dalam masa sukar. Dan orang-orang itu Tuhan pakai mereka untuk memberi masukan kepada kita, memberi nasihat kepada kita. Kita harus peka supaya kita bisa mengambil keputusan yang benar. Sayangnya perwira, nahkoda, jurumudi, mereka tidak peka terhadap nasihat yang disampaikan oleh Paulus.
Mereka mengambil keputusan sendiri berdasarkan logika mereka, berdasarkan kemampuan mereka, mungkin berdasarkan keahlian mereka. Dan akhirnya mereka mengalami kesukaran dan kerugian. Yang kedua, saudara yang kasih, ketika kita bicara tentang sikap dalam menghadapi masa sukar, perhatikan ayat 22 sampai ayat yang ke-24. Di sana firman Tuhan katakan, tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini, aku menasihatkan kamu, supaya kamu tetap bertabah hati, sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa, kecuali kapal ini. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku, dan ia berkata, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar, dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Yang kedua, sikap dalam menghadapi masa sukar ialah tetap kuatkan hati. Tetap kuatkan hati. Ayat itu berkata, Paulus menasihati mereka supaya mereka bertabah hati. Bertabah hati yang dimaksudkan di sini ialah tetap kuatkan hati. Menjaga hati mereka, menjaga pikiran mereka, supaya mereka tidak terbawa di dalam masa sukar itu, supaya mereka tidak terbawa di dalam situasi sukar itu. Mereka harus menjaga hati. Dan Paulus berkata kepada mereka, tetap bertabah hati. Saudara, hal penting yang harus saudara dan saya pahami ialah, ketika masa sukar itu datang, setiap kita harus menjaga hati kita, menjaga pikiran kita, menjaga keyakinan dan kepercayaan kita kepada Allah, sehingga kita bisa melewati, bisa menghadapi, bisa menanggung semua masa sukar, situasi sulit itu dengan baik. Dan akhirnya kita akan melihat kemenangan yang Tuhan siapkan bagi kita. Amsal berkata, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, maka kecillah kekuatanmu. Kalau kita menghadapi masa sukar, lalu kemudian hati kita sudah tidak kuat, hati kita menjadi tawar, kita tidak menjaga hati, tidak menguatkan hati kita, maka yang terjadi ialah masalah itu akan semakin kuat menindih kita. Masalah itu akan semakin kuat membebani kita, dan kita akan semakin mengalami hal-hal yang dahsyat, luar biasa, hal-hal yang menyiksa, hal-hal yang kemudian mendatangkan kerugian bagi kita. Karena itu tetap jaga hati, kuatkan hati. Paulus katakan, tetaplah bertabah hati. Yang ketiga, saudara yang kekasih, sikap dalam menghadapi masa sukar, perhatikan di dalam ayat yang ke-25. Sebab itu tabahkanlah hatimu, saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku. Saudara, menarik sekali. Sikap dalam menghadapi masa sukar itu berkata-katalah dalam iman. Berkata-katalah dalam iman. Perhatikan apa yang terjadi dengan Paulus dan orang-orang yang ada bersama-sama dengan dia di kapal itu. Pasti banyak orang sudah panik, pasti banyak orang sudah histeris, berteriak, mengeluh, menangis, mengadu. Banyak orang yang mungkin mulai putus asa, kehilangan pengharapan. Mereka sudah mengalami ketakutan yang luar biasa. Mereka sudah mengalami situasi yang sangat sulit. Tapi perhatikan, Alkitab berkata kepada kita semua bahwa malaikat Tuhan, malaikat dari Allah, diutus datang kepada Paulus untuk meneguhkan Paulus. Dan itu sebabnya Paulus berkata, aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku. Paulus berkata-kata dalam iman karena Allah telah menyatakan kuasanya. Allah telah mengutus seorang malaikat untuk meneguhkan kepercayaan Paulus, meneguhkan iman Paulus. Malaikat itu berkata bahwa tenang saja, jangan takut Paulus, kapal ini, semua orang dalam kapal ini akan selamat karena engkau. Dan itu sebabnya
Paulus berkata-kata dalam iman. Dia sungguh-sungguh mempercayai itu. Dan dia berkata, karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku. Kita cenderung ketika menghadapi masa sukar, ketika menghadapi masalah-masalah dalam hidup kita, kita cenderung mengeluarkan perkataan-perkataan negatif, memperkatakan hal-hal yang negatif. Mungkin akan ada yang berkata, waduh, situasi ini pasti akan membuat saya hancur. Mungkin ada yang berkata, waduh, mampuslah saya. Ini situasi begini sulit, pasti saya akan susah. Pasti saya akan tidak mampu untuk menjalani ini. Saya mau berkata buat kita semua, kita mulai belajar untuk berkata-kata dalam iman. Kita harus memperkatakan perkataan-perkataan iman. Dan itu yang dilakukan oleh Paulus. Paulus berkata bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku. Paulus mengalami perjumpaan pribadi dengan Allah. Malaikat Allah diutus datang kepada Paulus. Dan Paulus bersyukur karena Allah meneguhkan dia. Dan itu sebabnya iman Paulus dikuatkan. Keyakinan Paulus dikuatkan. Dan Paulus berkata-kata dalam iman. Dia berkata bahwa tidak akan ada apa-apa. Kita semua akan selamat. Karena Allah sudah berbicara, Allah sudah meneguhkan pada saya, dan kita semua pasti selamat. Saudara, ketika saudara dan saya menghadapi masalah-masalah, sedang ada di dalam situasi-situasi yang sulit, seharusnya saudara dan saya juga memiliki perkataan-perkataan iman. Kita harus berkata-kata dalam iman. Kita katakan, oke, situasinya seperti begini, tapi Tuhan pasti akan tolong kita. Oke, situasinya berat seperti ini, tapi Tuhan pasti akan menolong kita. Oke, masalah-masalah ada di sekeliling kita. Oke, tantangan begitu besar ada di sekeliling kita. Tetapi yang terjadi ialah Tuhan pasti menolong kita. Pertolongan Tuhan selalu sempurna. Pertolongan Tuhan selalu tepat pada waktunya. Dan kita tidak akan dihancurkan oleh masalah-masalah kita. Masa-masa sukar itu tidak akan menghancurkan kita. Sebab Allah hadir, Dia menguatkan kita, Dia meneguhkan kita. Dan kita pasti akan melihat campur tangan Tuhan di dalam semuanya. Karena itu berkata-katalah dalam iman. Kalau hari ini saudara punya masalah, saudara harus berkata dalam iman. Oke, saya percaya masalah saya Tuhan akan selesaikan. Saya percaya bahwa semua situasi-situasi sulit di sekeliling saya Tuhan akan selesaikan. Dan kita harus berkata-kata dalam iman. Dan ketika kita berkata-kata dalam iman, kita akan melihat bahwa kita maju, kita pasti menang. Kita akan melihat pertolongan Tuhan bagi kita sempurna adanya. Karena itu berkata-katalah dalam iman. Yang keempat, saudaraku yang kekasih, perhatikan di dalam ayat 33. Firman Tuhan katakan, ketika hari menjelang siang, Paulus mengajak semua orang untuk makan. Katanya, sudah 14 hari lamanya kamu menanti-nanti saja, menahan lapar dan tidak makan apa-apa. Karena itu aku menasihati kamu supaya kamu makan dahulu. Hal itu perlu untuk keselamatanmu. Tidak seorang pun di antara kamu akan kehilangan sehelai pun dari rambut kepalanya. Sikap yang keempat ialah, saudaraku yang kekasih, ketika kita berada di dalam situasi sukar, ketika kita menghadapi masa sukar yang terjadi dalam hidup kita, sikap kita ialah kita harus menanti dalam pengharapan. Kita harus menanti dalam pengharapan. Perhatikan, mereka sudah menanti sekian lama. Sudah 14 hari mereka menanti-nanti. Mereka menanti agar situasi membaik. Mereka menanti agar mereka bisa maju, berjalan lagi. Mereka bisa berlayar lagi. Tetapi situasinya begitu sulit. Mungkin ada orang-orang yang saat itu menanti-nanti tetapi dengan penuh ketakutan. Mungkin ada mereka, orang-orang yang ada di dalam kapal itu, yang menanti-nanti tetapi mereka menanti dengan penuh kecemasan. Mereka menanti dengan penuh ketakutan. Dan Paulus bilang begini kepada mereka, sudah 14 hari lamanya kamu menanti-nanti, menahan lapar dan tidak makan. Ada yang saking takutnya tidak mau makan lagi. Menahan lapar sudah 14 hari. Mungkin ada yang mulai sakit. Mungkin ada yang mulai kecewa. Mungkin ada yang mulai frustasi. Mungkin ada yang mulai putus asa. Paulus katakan, kamu tidak boleh seperti itu. Kita sudah menanti 14 hari. Paulus bilang, mari kita makan. Sebab tidak seorang pun di antara kamu
yang akan kehilangan sehelai pun dari rambut kepalamu. Pengharapan iman Paulus bahwa tidak ada seorang pun di dalam kapal yang dia tumpangi itu yang akan kehilangan sehelai pun dari rambut kepalanya. Paulus menanti di dalam pengharapan. Malaikat Allah sudah diutus kepadanya untuk meneguhkan dia. Dan Paulus menantikan kuasa Allah bekerja di dalam semua peristiwa yang dia hadapi. Dan karena itu dia menanti di dalam pengharapan. Dia tidak menanti di dalam ketakutan. Dia tidak menanti jawaban Tuhan untuk keluar dari masalah itu dengan penuh kepanikan. Tapi dia menantikan di dalam pengharapan. Dia tahu bahwa pemeliharaan Allah sempurna, penyertaan Allah sempurna, sehingga tidak ada seorang pun di antara mereka yang akan kehilangan sehelai pun rambut mereka. Pengharapan kita di dalam Kristus pasti adanya. Karena itu saudaraku yang kekasih, masa-masa sukar yang sedang kita hadapi hari ini, seharusnya itu tidak membuat pengharapan kepada Kristus memudar. Tapi kita harus berharap kepada Dia. Kita harus berharap kepada Allah. Kita harus menanti di dalam pengharapan. Sebab kita tahu bahwa orang-orang yang menanti-nantikan Dia, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, mereka akan memperoleh kekuatan baru. Mereka akan mengalami kemenangan. Mereka akan mengalami jalan keluar. Dan pengharapan kepada Tuhan, pengharapan di dalam Tuhan akan membuat kita tenang. Mazmur 62 ayat 6. Saudara, satu peristiwa ketika Abraham dan Sarah, perhatikan nanti di dalam Roma 4 ayat 18 sampai 25. Abraham dan Sarah, mereka menanti untuk memperoleh seorang anak. Dan Alkitab berkata bahwa mereka sudah tua. Mereka sudah tidak bisa lagi secara fisik, tetapi mereka terus menanti. Ayat 19 Roma pasal 4, imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Ayat 20, tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Ayat 21, dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Kalau Tuhan berjanji, kalau Tuhan yang mengucapkan sesuatu, maka perkataan itu pasti akan digenapinya. Karena Tuhan yang berjanji kepada Paulus bahwa mereka, semua orang dalam kapal itu akan selamat, bahkan tidak ada sehelai pun rambut dari kepala orang-orang yang ada di situ yang bisa gugur, yang bisa hilang. Tuhan pasti menggenapinya. Dan itulah yang membuat Paulus menanti di dalam pengharapan. Iman Paulus dikuatkan. Iman Paulus diteguhkan. Dia tidak takut terhadap hal apapun juga. Dia memegang teguh janji Tuhan itu. Dia memegang teguh firman Tuhan itu. Dia memegang teguh apa yang diperkatakan, apa yang disampaikan oleh malaikat Allah itu. Paulus menanti dalam pengharapan. Seperti tadi, Abraham dan Sarah, mereka menanti dalam pengharapan. Dan Allah menyatakan kuasanya. Di usia mereka yang sudah tua, mereka memperoleh anak. Ishak diberikan kepada mereka. Karena itu saudaraku yang kekasih, masa-masa sukar yang sedang kita hadapi hari ini, jangan membuat pengharapan kita di dalam Kristus semakin memudar. Kita harus optimis, kita harus percaya bahwa janji Tuhan ya dan amin. Ketika Dia berjanji bahwa Dia akan menyertai kita, Dia pasti akan menyertai kita. Ketika Dia berjanji bahwa Dia menolong kita, Dia pasti menolong kita. Ketika Dia berjanji bahwa Dia akan memberikan semua yang terbaik bagi kita, maka Dia pasti akan melakukannya. Karena Allah tidak pernah tidak menepati janjinya. Janjinya selalu ya dan amin. Yang terakhir saudaraku yang kekasih, sikap dalam menghadapi masa sukar. Perhatikan di dalam ayat-ayat itu, ayat 22 dan beberapa ayat setelah itu. Di dalam ayat 22 sekali lagi saya baca, tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati, sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sikap yang terakhir, kita harus menampilkan identitas sebagai orang percaya. Kita harus menampilkan identitas sebagai orang percaya.
di tengah-tengah masa sukar yang sedang kita hadapi, di tengah-tengah masa sulit yang sedang kita hadapi, kita harus tetap menampilkan identitas kita. Saudara perhatikan Paulus di tengah situasi sukar, dia tidak menyembunyikan identitas dia sebagai orang percaya. Dia tidak menyembunyikan identitas dia sebagai seorang rasul. Dia tidak menyembunyikan identitas dia sebagai seorang hamba Tuhan. Tetapi justru di tengah situasi itu dia menampilkan identitasnya. Dia menunjukkan identitasnya sebagai pengikut Kristus. Paulus menunjukkan identitasnya. Dia menunjukkan betapa perhatiannya. Dia care kepada sekelilingnya. Dia peduli kepada orang-orang yang ada di sekeliling dia. Banyak orang yang saat itu takut, gelisah, khawatir, bimbang, tidak makan. Sebagai seorang yang percaya kepada Allah, Paulus memberi perhatian. Dia care dengan mereka. Dia memberikan peneguhan. Dia membangkitkan semangat. Banyak orang yang ketika menghadapi masa sukar sudah kehilangan semangat. Dan saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan, kita harus hadir untuk membangkitkan semangat, memberikan penguatan, supaya orang-orang yang mulai stres, mulai sakit, mulai putus asa karena masalah-masalah, situasi-situasi sukar yang mereka hadapi, supaya mereka bangkit kembali. Kita harus menampilkan identitas kita sebagai orang-orang yang bisa membawa orang datang kepada Kristus, yang bisa membawa orang bersemangat kembali. Dan kita harus menampilkan itu. Kita memiliki itu. Dan sikap itu harus kita tunjukkan, bahwa kita memiliki kasih Kristus, kita memiliki kuasa dari Allah. Dan kita pergi, kita datangi, kita sampaikan, berikan perkataan-perkataan yang membangun, sampaikan kata-kata yang membangkitkan semangat, supaya mereka yang kurang semangat, mereka yang sudah mulai putus asa, mereka kemudian mulai bangkit lagi dan melihat harapan baru untuk menjalani hidup mereka. Saudara, ini penting sekali. Paulus dia hadir sebagai orang percaya, membangkitkan semangat mereka yang sudah mulai loyo. Dia hadir sebagai seorang percaya, sebagai hamba Tuhan. Dia hadir untuk meneguhkan mereka. Dia hadir untuk menyatakan kasih Allah kepada mereka. Dan Paulus menyatakan siapa Allah yang dia sembah. Dia hadir sebagai saksi Allah. Di tengah-tengah situasi sulit itu, Paulus hadir sebagai saksi Allah. Dia katakan, Allah akan menyertai. Allah pasti menyertai. Dan ini menjadi pelajaran penting bagi kita semua, bahwa kita juga harus hadir untuk menampilkan identitas kita, menampilkan siapa kita, bahwa kita adalah orang-orang yang memiliki kasih Allah, yang memberi perhatian pada orang-orang lain, yang membangkitkan semangat mereka, meneguhkan iman mereka, agar mereka juga bisa bangkit dari keterpurukan mereka. Menariknya di bagian terakhir, saudara yang kekasih, ayat yang ke-35. Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mengucap syukur kepada Allah di hadapan semua mereka, memecah-mecahkannya, lalu mulai makan. Maka kuatlah hati semua orang itu, dan mereka pun makan juga. Saudara perhatikan, ini menarik. Setelah Paulus berbicara, setelah dia meneguhkan mereka, setelah dia memberi perhatian kepada mereka, setelah dia membangkitkan semangat mereka, maka kemudian orang-orang yang mulai lesu, putus asa, yang tidak mau makan itu, kemudian mereka makan lagi. Mereka makan bersama-sama. Dan ayat 36 berkata, maka kuatlah hati semua orang itu. Arti kata kuatlah hati semua orang itu, di dalam bahasa aslinya artinya, akhirnya hati mereka gembira, mereka riang, mereka senang kembali. Saudara, ini dia. Ketika kita ada di tengah-tengah situasi yang sulit, ketika kita bertemu dengan orang-orang, atau ketika kita berada di tengah-tengah kumpulan orang-orang yang sedang ada dalam masa sukar seperti kita harus hadir untuk menguatkan mereka. Kita hadir untuk membangkitkan iman mereka, membangkitkan pengharapan mereka, supaya akhirnya mereka pun memiliki hati yang kuat, supaya mereka kembali semangat, supaya mereka kembali gembira, supaya mereka kembali senang, dan akhirnya mereka bangkit dan siap untuk maju menjalani kehidupan mereka. Ada 276 jiwa yang ada di kapal itu. Dan bayangkan Paulus hadir di situ, dia menampilkan identitasnya,
Dia menunjukkan bahwa dia adalah pengikut Kristus. Dia menyatakan kasih pada mereka. Dan akhirnya 276 jiwa itu, mereka kemudian bersemangat, ada gairah untuk bangkit lagi menjalani kehidupan mereka. Saudara, ini penting bagi kita semua. Hari-hari ini ada banyak orang yang sedang putus asa. Ada banyak orang yang sedang ada dalam situasi yang sukar. Dan saudara dan saya harus hadir di tengah-tengah mereka. Kita harus membangkitkan harapan mereka. Kita harus menjadi saksi Kristus di tengah-tengah mereka, supaya akhirnya mereka bisa kuat lagi masuk menjalani kehidupan mereka, menjadi orang-orang yang berhasil, sukses, menang, tidak putus asa, tidak depresi. Dan mereka akhirnya melihat bahwa masih ada harapan bagi hidup mereka di masa yang akan datang. Karena itu saudara yang kekasih, saya mau katakan buat kita semua, masa sukar seharusnya tidak membuat kita semakin hari semakin terpuruk. Masa sukar seharusnya membuat kita semakin kuat di dalam Tuhan. Bangkit, mempercayai Tuhan lebih lagi. Sebab kita tahu bahwa ketika Tuhan berjanji menolong kita, Dia pasti akan menolong kita. Penyertaannya sempurna. Pertolongan Tuhan tepat pada waktunya, indah pada waktunya. Dan kita akan melihat kemenangan, berkat Tuhan, berkatnya dinyatakan atas kita semua. Kiranya firman Tuhan hari ini meneguhkan kita semua. Amin. Mari berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, saat ini kami datang kepadamu. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang meneguhkan kami, mengingatkan kami bahwa di tengah-tengah situasi, di tengah-tengah masa-masa sukar yang kami hadapi, kami harus tetap memiliki sikap seperti orang percaya. Kami harus tetap memiliki sikap sebagai orang percaya. Kami tidak boleh bimbang, kami tidak boleh ragu. Kami harus tetap berpegang kepada Engkau. Kami harus tetap berpegang kepada firman-Mu. Kami harus memiliki perkataan-perkataan iman. Kami harus menguatkan hati kami. Kami harus tetap bertabah hati. Kami harus tetap menjadi saksi-Mu. Kami harus menampilkan identitas kami. Kami harus hadir sebagai saksi-saksi Kristus untuk menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kami. Tolong kami semua Bapa, supaya kami boleh melewati masa-masa sukar ini di dalam anugerah-Mu. Dan kami akan melihat kemenangan Engkau berikan bagi kami semua. Terpuji nama Bapa, terima kasih. Ini doa kami. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan atas firman Tuhan yang sudah kita dengarkan. Biarlah lewat firman Tuhan ini dapat menguatkan dan meneguhkan setiap hati kita yang mendengarkannya. Jemaat Tuhan, pada saat ini kita akan menutup ibadah kita. Sebelumnya kita akan menyanyikan pujian bagi nama Tuhan. Kita akan menyanyikan pujian bagi nama Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Apabila ada sesuatu terjadi dalam kehidupan kita, dan pada saat ini terjadi di bangsa kita, percayalah ada rencana Tuhan yang indah bagi kita. Dan Tuhan pasti akan memulihkan keadaan bangsa kita yang terjadi saat ini. Mari kita bersama-sama angkat pujian bagi nama Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila
Bapa, di dalam nama Yesus, saat ini kami datang kepadamu. Kami punya keyakinan bahwa waktu Tuhan selalu yang terbaik bagi kami. Apapun situasi yang sedang kami alami hari-hari ini, kami percaya Tuhan selalu hadir bersama-sama dengan kami. Engkau ada di tengah-tengah hidup kami. Engkau siap untuk menolong kami. Engkau selalu menyatakan kuasa-Mu dan mujizat-Mu bagi kami. Karena itu Bapa, sekali lagi kami mau datang kepadamu berdoa menyerahkan buat situasi bangsa kami. Berdoa menyerahkan buat COVID-19 yang masih ada di bangsa ini. Kami berdoa di dalam nama Yesus, kiranya Tuhan sendiri yang akan menghentikan virus ini. Kiranya Tuhan sendiri akan mematikan virus ini. Orang-orang yang sakit kiranya Tuhan sembuhkan. Berdoa menyerahkan buat tenaga-tenaga kesehatan. Tuhan juga pakai mereka untuk boleh dapat membantu mereka yang terjangkit, supaya semua mereka boleh bekerja di dalam anugerah dan pertolongan-Mu Bapa. Kami juga berdoa menyerahkan buat pemimpin bangsa kami, presiden, wakil presiden, kabinet-kabinet yang bekerja sampai ke tingkat RT. Tuhan menolong mereka supaya mereka dapat bekerja bersama-sama, sehingga pada waktunya kami melihat kemenangan ada atas bangsa kami. Kami juga berdoa Bapa menyerahkan buat setiap umat-Mu. Tuhan peliharakan umat-Mu, Tuhan jaga umat-Mu di dalam aktivitas sepanjang minggu ke depan, sepanjang 1 minggu ke depan. Kiranya Tuhan akan menolong, kiranya Tuhan akan menyertai. Lindungi setiap kami Bapa, jauhkan dari segala hal yang jahat. Peliharakan kami dengan kuasa-Mu. Segala virus, kuman, penyakit, sakit, penyakit, bakteri, apapun kami berdoa Tuhan jauhkan semuanya, sehingga umat-Mu tetap ada di dalam perlindungan-Mu. Terpuji nama Bapa, terima kasih. Ini doa kami, dan kami akan mengakhiri ibadah ini, dan kami rindu Tuhan memberkati kami semua. Kiranya berkat yang berkelimpahan dari Allah Bapa, berkat Abraham, Ishak dan Yakub, berkat damai sejahtera, sukacita, kekuatan, panjang umur, berkat-berkat jasmani dan berkat rohani kiranya dialirkan oleh Bapa di surga di dalam kehidupan kami umat-Mu. Dan biar kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja itu, akan mewarnai hati dan hidup kami. Dan kiranya tuntunan bimbingan Roh Kudus akan membimbing kami semua, mulai hari ini hingga hari Maranatha, hari di mana Tuhan Yesus datang menjemput kami untuk masuk dan menikmati kemuliaan surga. Dalam nama Yesus kami terima semua berkat ini. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.